Sampai sini bisa dimengerti? Ada yang mau protes silakan, ada yang mau nambahi silakan. Saya mau bertanya boleh? Silakan. Ya, terima kasih. Saya tanya singkat saja. Sebagaimana yang saya sampaikan di dalam lecture tadi, ada pertanyaan saya adalah pertama, Roh Kudus itu di dalam Islam adalah gelar ataupun nama lain daripada malaikat Jibril. Itu di dalam Al-Quran. Dan apakah di dalam kitab Anda, di dalam originalnya, menyebutkan Roh Kudus atau Ruach HaKodes? Kalau disebut Ruach HaKodes, kenapa tidak menggunakan Ruach HaKodes? Apakah Anda takut digempur oleh orang Yahudi, sehingga dengan mudah Anda menggunakan Roh Kudus yang ada di dalam Al-Quran? Silakan dijawab. Terima kasih. Jawabannya gampang. Roh Kudus bahasa Indonesia, Ruach HaKodes bahasa Ibrani. Kalau saya ngomong dengan orang yang punya intelektualitas tinggi dan ngerti Alkitab, kita pakai Ruach HaKodes tidak masalah. Tapi kalau saya ngomong sama orang Indonesia, transliterasi terjemahan dari Ruach HaKodes itu adalah Roh Kudus. Ruach HaKodes ki Roh Kudus podo ae, Pak. Ruach HaKodes bahasa Ibrani, Roh Kudus bahasa Indonesia. Silakan teman-teman jawab. Coba Dev, benar apa keliru apa betul? Jawaban saya. Ibu Sofi ditanggapi juga itu kan dia bilang kalau Roh Kudus itu di Islam adalah malaikat Jibril. Ya, itu kan Islam ya. Ya silakan saja kalau Anda percaya Roh Kudus itu Jibril. Karena di dalam Quran juga tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu Jibril. Itu karena kan ibarat digabungin, oh ini ada roh yang turun. Padahal pada waktu Maria didatangi itu tidak pernah mengatakan akulah Jibril. Beda dengan kisah di dalam Lukas ya, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria itu dia memperkenalkan dirinya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Tapi kalau di dalam Quran tidak pernah Jibril mengatakan akulah Gabriel memperkenalkan diri kepada Maryam ataupun kepada Muhammad. Bahkan Muhammad tidak pernah tahu itu Jibril. Sampai surah Al-Baqarah ayat 97, 98. Itu pertama kalinya kata Jibril ada di dalam Quran, yaitu surah-surah Madaniyah. Mungkin hampir 12 tahun setelah Muhammad menerima wahyu, dia tidak tahu ini siapa yang mewahyukan kepada dirinya ini. Saya mau tanggapi dulu Dave. David mana ini? David masih ada apa udah keluar nih? Halo? Bentar Bu Sofi, saya cari David dulu. Kayaknya David. Enggak. Kalian aja. Benar enggak Ruach HaKodes itu bahasa Ibrani, terjemahan Indonesia yang Roh Kudus itu podo wae. Benar apa enggak itu? Bu, tapi begini Bu Sofi. Kayaknya di dalam Al-Quran itu Roh Kudus itu ada 2 macam, Bu. Enggak. Jangan ke sana dulu. Aku belum bahas Roh Kudus adalah Jibril. Tadi dia tanya, kenapa kita nggak pakai Ruach HaKodes? Ruach HaKodes itu bahasa Ibrani, Roh Kudus itu bahasa Indonesia. Benar apa betul apa ada yang mau protes? Benar, Bu. Ruach HaKodes itu Roh Kudus. Silakan kalau ada yang itu sekali lagi ada di dalam Al-Quran. Al-Quran lebih tua daripada bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya silakan saja, Pak. Saya tanya memang, orang Arab Kristen, dia menggunakan Rohul Kudus itu lebih dulu dibanding Islam, Bapak apa enggak? Ketika gereja Kristen Ortodoks Syria ataupun gereja Kristen Arab, mereka berdoa dengan nama Rohul Kudus. Bahasa Arab Rohul Kudus ini sejak kapan? Apakah sejak Nabi Anda ada bahasa Arab Rohul Kudus? Apakah orang Arab Kristen sebelum Nabi Anda sudah memakai kata Rohul Kudus ini? Sebelum datangnya Rasulullah tidak ada yang menyebutkan Roh Kudus. Lihat sejarahnya, jangan ada. Terima kasih. Kalau sejarahnya malah ada, Pak. Ini orang, saya suruh tanya ya baca Pak. Al-Quran, Alkitab bahasa Arab itu. Orang sidangnya Arab itu. Kristen itu sudah memakai kata Rohul Kudus sebelum Nabi Anda nongol. Nabi Anda belum lahir saja sudah ratusan tahun orang Arab Kristen pakai Rohul Kudus. Katakan itu Injil ya, yang dikatakan Injil berbahasa Arab itu abad ke-8. Paham?
Saya tanya, Baca. orang Arab Kristen itu sudah ada sebelum zaman Nabi Anda enggak? Saya tanya kitabnya ditulis Saya pada nggak abad ngomong berapa? kitab, Pak. Nanti saya tunjukkan inskripsinya. Orang Kristen sudah memakai kata al-ilaha, ya, bahkan mereka mengalami bismi ab, wal ibni, wal rohul kudus, ilaha wahid, itu sudah zaman sebelum Nabi Anda lahir aja mereka sudah menyebut rohul kudus. Karena itu bahasa Arab, Pak, netral. Ya, sebelum Nabi Anda nongol, mereka sudah pakai rohul kudus. Kalau orang Ibrani ya terserah mau pakai ruah kodes sama. Nabi Anda itu orang Arab atau orang Yunani? Apa orang Yahudi? Silakan dijawab. Pak, Alkitab kita ini kan diterjemahkan, Pak, ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan menyerap. Jadi nggak masalah. Karena Saya orang tanya Arab Yesus Kristen itu pun, orang Ibrani atau orang Arab? Itu aja simple. Yesus itu orang Ibrani dong. Masa Yesus orang Kenapa Anda tidak bangga dengan orang Yahudi? Loh, saya sangat bangga, Kenapa Pak. Anda tidak bangga? Saya dengan sangat bahasanya? bangga. Kenapa Anda bangga dengan bahasa Arab? Orang Yahudi, saya kasih jawab Pak Tani ya. Saya sangat bangga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menguasai 70% perekonomian dunia, termasuk Bank Indonesia. Hanya 4 bank di dunia yang tidak dikuasai oleh orang Yahudi. Kenapa Bank Anda Indonesia, tidak begini Pak, bangga dengan Bapak bahasa nabung Yahudi? di bank, Bapak ngambil duit ATM. ATM itu yang nyiptain orang Yahudi. Jadi saya sangat bangga Bapak memakai produk Yahudi. Saya rasa Terima kasih. mungkin diskusinya dengan apa yang esensial saja, bukan Ya, kita. jangan yang nggak Kita kan esensial. hanya Pak Dani. menjawab Dani. Kalau Dani Iya, ngomong ngelantur ya itu kesalahan Dani. Saya jawab dengan Mungkin Ya, ada mohon maaf juga Pak Dani. Rahul Kudus itu sudah dipakai oleh orang Arab Kristen jauh sebelum Nabi Anda nongol. Dan Alkitab yang dipakai kita adalah terjemahan ke bahasa Indonesia. Kalau Alkitab Ibrani ya tetap Ruach HaKodes. No problemo. Siapa bilang kita nggak bangga dengan bahasa Ibrani atau orang Yahudi? Sangat bangga. Uang Anda itu dicetak karena emasnya Yahudi. Perputaran Bank Indonesia itu ngutang dengan banknya Yahudi. ATM itu yang nyiptain orang Yahudi. Dunia bangga dengan bahasa Arab karena nabinya orang Arab. Ya, pertanyaan Jangan saya, pernah Pak. Belanda dan orang Pertanyaan saya, ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus itu membuat murid-murid Yesus berkata-kata dalam semua bahasa bangsa-bangsa di dunia. Di dalam kitab Al-Bidayah wal Nihaya tercatat ketika Nabi Isa mengutus murid-muridnya kepada bangsa lain, murid-muridnya berkata begini, bagaimana mungkin kami bisa ke bangsa-bangsa kami tidak ngomong bahasanya. Kemudian Nabi Isa berkata, kamu tidur, nanti besok kamu bisa ngomong dalam bahasa lain. Ketika dia tidur, besoknya mereka punya karunia bisa berbahasa berbagai bangsa. Pertanyaan saya, bisakah Allah Anda seperti Tuhan kami Roh Kudus tadi yang membuat para muridnya atau rasul-rasulnya berbicara dalam berbagai bahasa, atau Allah Anda cuma bisa bahasa Arab? Jangankan bahasa Arab, bahasa semut Allah tahu. Makasih. Oke, bahasa semut Allah tahu. Pertanyaan saya, bolehkah Anda bersyahadat berdoa dalam bahasa semut? Kami manusia bukan bangsa semut. Makasih. Bolehkah Anda bersyahadat dalam bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Nabi kami orang Arab, kami mengikuti jejak Saya Allah enggak dan Rasulullah. Saya enggak ngomong Nabi, Pak. Kalau Nabi Anda orang Arab, memang saya manusia juga cuma bisa 2 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, saya ngerti. Nabi Anda tuh manusia, dia cuma bisa tahu bahasa Arab. Saya tanya Allahmu, Roh Kudus tadi loh, ketika mengurapi para murid, Roh Kudus yang adalah Allah kami yang kami sembah, itu bisa membuat kami memiliki bahasa lidah sehingga bisa bercakap-cakap dalam berbagai bangsa. Pertanyaan saya, Allahmu bisa bahasa apa lagi selain bahasa Arab? Sudah saya katakan, jangankan bahasa yang di muka bumi ini miliknya. Bahasa binatang, bahasa hewan dia tahu. Makasih. Bisa enggak kamu berdoa dan sholat dalam bahasa Indonesia? Kamu kan bukan orang Arab. Tadi kamu mengatakan nabimu orang Arab. Pertanyaan saya, kamu orang Indonesia, bisakah kamu berdoa dalam bahasa Indonesia kepada Allahmu? Bisa, sangat bisa, dan pasti bisa bahasa Indonesia untuk berdoa. Oh ya? Oh ya?
Kapan kamu sholat dalam bahasa Indonesia? Aku tanya. Bisakah sholatmu dan syahadatmu itu dalam bahasa Indonesia? Sholat dengan berdoa itu berbeda. Sholat itu perintah. Sholat, saya tanya kamu sholat itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya berdoa. Dari kata salah. Pertanyaan saya Pak Dhani, bisakah Anda sholat dan bersyahadat dalam bahasa Indonesia? Bisakah Allah Anda berbahasa Indonesia? Itu pertanyaan saya. Seluruh bahasa, jangankan bahasa Indonesia. Kalau Allah Anda Cina, bisa bahasa Indonesia, kenapa Anda sholat dan bersyahadat dalam bahasa Arab? Pertanyaan saya bukan itu. Bahasa di muka bumi ini. Roh Kudus yang adalah Allah kami dan Tuhan kami, ketika dia mengurapi kami, maka Roh Kudus yang kami sembah ini, dia bisa membuat kami memiliki karunia berbahasa-bahasa bangsa-bangsa lainnya. Anda tadi sudah buka Kisah Rasul 2. Pertanyaan saya, Allahmu bisa bahasa apa selain bahasa Arab? Bahasa hewan saja bisa dialihkan bahasa. Apalagi bisakah bahasa kamu yang Indonesia? orang Indonesia sholat dan syahadat dengan bahasa Indonesia? Bahasa malaikat juga bisa. Bisakah Allahmu, bisakah orang Inggris syahadat dan sholat dengan bahasa Inggris? Kami diperintahkan untuk Ya sudah, berarti Allahmu tidak bisa saya bahasa mute lainnya ya. selain bahasa Arab. Dani saya mute ya. Ini Lindsay. Dani saya mute ya. Karena pertanyaan dan argumentasinya tidak bermutu. Silakan Pak Sumarlin. Saya lebih suka dengar Pak Sumarlin daripada ocehan Dani yang tidak punya mutu. Silakan Pak Sumarlin, saya unmute. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, saya berharap untuk saudara-saudara kami yang kaum muslimin di sini, kita mencoba berdiskusi dengan baik, bukan untuk saling tuding menuding, menang-menangan dan sebagainya macamnya, bukan. Kita diskusi mencoba memahami sudut pandang saudara-saudara kita gitu, mencoba mengerti apa sih sudut pandangnya. Kemudian kalau kita mengatakan itu salah, seharusnya kita kemudian kita harus mengajukan seharusnya memandang dari sudut mana kita memandang itu. Poinnya dari sudut pandang apa dan apa urgensinya sih memandang dari sudut pandang itu yang kita ajak, saya dari pribadi, teman-teman muslim, saudara-saudara apa yang Kristiani, untuk seperti itu supaya Indonesia ini damai lah, tidak apa namanya saling ya seperti ini terjadi di media-media itu. Itu aja sih dulu untuk sementara Bu. Ini tadi Rantai Perak mau bicara. Silahkan Rantai Perak. Oh iya, shalom semua ya. Saya cuma menambahkan apa yang dikatakan apa tadi ya, untuk menjawab Bapak Dhani tadi, itu kan sudah dibacakan tadi di Kisah Para Rasul 2. Itu mereka sampai bahasa Arab kan ada di situ. Nah, itu terjadi waktu apa ya? Di zaman itu murid-murid itu memiliki murid lagi ya. Banyak murid orang-orang Yahudi diaspora, kan waktu itu kan Paskah kan. Jadi mereka harus kembali ke Yerusalem. Nah, itu orang Yahudi akhirnya tidak jadi pulang ya. Mereka itu jumlah mereka banyak sekali itu. Orang Yahudi diaspora ini dari Arab Saudi ada. Ketika mereka sudah menerima pengajaran, mereka tidak langsung pulang, seharusnya mereka pulang. Itu terjadi Kisah Para Rasul, itu diceritakan Kisah Para Rasul, makanya ada yang menjual tanah. Karena itu banyak-banyak orang pendatang dari seluruh dunia ya, seluruh dunia itu termasuk Arab Saudi. Arab ya, bukan Arab Saudi, termasuk Arab. Di situ mereka mulai diajar oleh murid-murid Tuhan Yesus ya. Ketika mereka mulai diajar murid Tuhan Yesus kan menyuruh mereka mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Rupanya mereka sudah mulai nyaman di situ ya, belajar di situ sudah mulai nyaman. Itu memang Tuhan izinkan terjadi memang apa di situ ya, penyerangan-penyerangan terhadap kekristenan. Dari situ termasuk yang orang-orang Arab ini, Yahudi Arab yang datang ke hari raya Paskah itu, ketika mereka sudah dimuridkan, otomatis mereka terjadi kekacauan di Yerusalem, mereka kembali ke Arab. Jadi memang sejak dari abad pertama memang Injil sudah sampai di Arab. Dan kalau Injil sudah sampai di Arab, jelas kan menggunakan bahasa Arab. Mana mungkin Injil di Arab menggunakan bahasa Indonesia. Jadi penggunaan tentang kata Roh Kudus tadi, itu kan Roh Kadus itu kudus kan, Kodes itu kan, Roh Kodes itu Roh Kudus, Sang Kudus. Itu Roh Sang Kudus ya. Jadi memang bahasa itu memang sudah ada di Arab. Itu abad pertama. Islam itu abad ke-7. Jadi sangat jauh sekali kalau penggunaan bahasa. Kalau penggunaan bahasa itu dibilang tadi abad keberapa tadi Bapak Dhani bilang, itu tidak benar itu.
Karena memang sejarah di Alkitab menceritakan bahwa murid-murid yang dimuridkan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini memang Yahudi diaspora dari terpencari seluruh dunia itu waktu itu datang ke Yerusalem. Jadi memang langsung ke semua bahasa, Injil langsung ke semua bahasa. Karena memang tujuan Tuhan kan bukan untuk menyelamatkan orang Yahudi saja, tapi untuk menyelamatkan seluruh dunia. Itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi memang bentuk rancangan Tuhan sejarah ini memang pas sekali. Kalau untuk menyelamatkan dunia berarti untuk seluruh bahasa dunia digunakan. Jadi bukan gimana kalau untuk menyelamatkan dunia pakai satu bahasa. Itu kan akan sulit dimengerti. Jadi kalau Tuhan kita memang Injil diberitakan ke segala makhluk. Jadi memang sejak dari abad pertama. Mungkin itu yang bisa saya mungkin mengulangi ya apa yang dikatakan tadi. Ibu siapa tadi yang bicara ini? Saya lupa namanya. Belum pernah aku baca bahwa sholatlah dengan menggunakan bahasa Arab. Udah itu. Iya, ya. Udah, Dom? Sudah. Ya, aku mau pendapatnya Pak Petro. Karena Pak Petro ini kan dalam bahasa cukup ahli, lebih ahli ya, jauh dibanding saya. Pak Petro, open your mic please. Pak Petro, dipanggil Ibu tadi Sofi. Ke-mute Ya, tadi, Pak Petro, tadi ada argumen Pak Dani, Pak Petro udah dengar? Coba diulang. Dia mengatakan, mengapa kita memakai kata Roh Kudus? Itu kan dari bahasa Arab, Roh Kudus. Kenapa nggak pakai Ruach HaKodes? Karena katanya Roh Kudus itu Jibril di dalam ini. Dan saya tadi kan berargumen bahwa itu sudah ada orang Kristen Arab juga memakai Roh Kudus. Nah, coba Pak Petro jelaskan. Jadi saya terus terang agak kecewa dengan opini-opini Pak Dani ini yang kita tuakan, yang kita hormati sebagai ulama. Tapi opininya sangat rendah sekali, dalam arti begini. Pak Dani baru bisa mengklaim bahasa Arab itu bahasa Islam kalau itu bersamaan jatuh dari langit dengan Quran, di mana sebelumnya tidak ada bangsa yang menggunakan bahasa Arab. Itu bahasa Arab itu dan bahasa-bahasa lain itu netral, tidak beragama, tidak bertuhan, ya. Jadi sebelum Islam ada, bahasa Arab itu ada. Benar memang harus kita bisa mengerti juga bahwa secara kanonik gereja atau jemaat Kristen itu hanya punya bahasa resmi untuk kitab sucinya, Injilnya itu bahasa Koine, ya. Untuk perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Ada beberapa kitab Yesaya itu bahasa Aramaik, tapi itu tetap bisa didiskusikan. Jadi memang dalam kitab suci bahasa resmi dari agama ini adalah bahasa Ibrani dan bahasa Koine. Itu secara kanonik. Tetapi secara pergaulan sehari-hari sama seperti orang Israel yang berdiaspora, mereka menceritakan, mengajarkan Torah mereka di dalam bahasa yang mereka mengerti. Itu makanya yang berkumpul di Yerusalem itu, walaupun mereka itu katanya datang dari segala kolong langit, itu sebenarnya orang Yahudi semua, orang Yahudi yang berdiaspora. Tetapi ketika mereka mendengar para rasul berbicara dalam berbagai bahasa, apa yang mereka dengarkan? Bukankah mereka berbicara dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari di negara kita, di kampung halaman kita, di tempat kita, kan gitu kan? Nah, jadi klaim-klaim akhir-akhir ini saudara-saudara muslim ini yang menganggap bahwa seolah-olah bahasa Arab itu mereka pemegang hak patennya, itu adalah suatu pembodohan bangsa, dan itu tugas kita, tugas saya merasa terpanggil. Mengapa saya selalu mewartakan Injil dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Karena saya mau mengajarkan bahasa Arab itu bahasa manusia, tidak beragama, tidak bertuhan. Gitu. Orang Kristen bisa menggunakan bahasa Arab, orang Cina bisa menggunakan bahasa Arab, agama Hindu, Buddha bisa berbahasa Arab, bahkan Ka'bah itu pun adalah peninggalan Hindu. Gitu. Jadi tidak ada dasarnya. Kalaupun nanti akhirnya Pak Dani, Sri Bagindanya Pak Dani menggunakan bahasa Arab sebagai kitab sucinya, ya itu sah-sah saja. Dan lagian juga yang bisa diklaim oleh Pak Dani sebagai pengguna bahasa Arab Al-Quran hanya bisa berhak
di dalam paten konsepnya. Misal, kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa Allahnya adalah Tuhannya bernama Allah, Pak Dhani bisa protes, bisa mengajukan dia ke pengadilan karena mengatakan nama Tuhannya Allah. Karena kenapa? Karena itu sudah hak patennya orang Muslim bahwa nama Allahnya adalah nama Tuhannya adalah Allah. Tetapi ketika orang Kristen menggunakan kata Allah, bermaksud itu bukanlah nama Tuhannya, tetapi itu adalah turunan dari kata Elohim, ya. Elohim yang diturunkan ke dialek-dialek Aramaik Allah, ya. Kemudian juga diturun ke dalam bahasa Arab Allah, ya. Baik Kristen Arab, orang Kristen Aramaik, orang Kristen Yahudi, ya, tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu adalah nama diri, ya toh. Mungkin Pak Dhani tidak mengerti, ya, bahasa orang Arab, suku Arab, bahasa Arab itu, ya, pada abad ke-7 itu bagian dari dialek dari Aramaik yang termuda, ya. Bahasa Arabnya Sri Baginda itu adalah bagian dari dialek Aramaik zamannya Sri Baginda. Itu sebabnya Sri Baginda banyak mengadopsi istilah-istilah Aramaik dari Kristen Aramaik, seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim, ya, dari turunan dari Bismillah walibnil rohul kudus dalam bahasa Arabnya. Jadi seperti saya katakan itu, kembali Pak, dan ini selalu main blunder. Tidak ada juga dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril. Sampai kucing bertanduk Pak Dhani, saya jadi mu'alaf. Kalau ada yang mengatakan dalam Al-Quran dengan pasti bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril. Sebaliknya, Roh Kudus itu, ya, Roh Kudus itu adalah Allah, adalah Tuhan menurut Al-Quran. Bagaimana dapatnya? Katanya Roh Kudus itu menampakkan diri kepada Maria dalam rupa manusia yang sempurna, gitu. Dalam surat At-Taubah atau apa, saya lupa, ya, dalam rupa manusia yang sempurna, lalu berbicara kepada Maryam, mengabarkan tentang bahwa dia akan mengandung. Tetapi nanti di surat An-Nisa atau surat Maryam itu dikatakan malaikat. Ingatlah ketika malaikat berbicara kepada Maryam, ya toh? Nah, di satu surat Roh Kudus yang berubah menjadi manusia yang sempurna, di surat lain berubah menjadi malaikat, ya. Lalu ketika terjadi komunikasi, malaikat itu engkau akan mengingatlah, engkau akan namanya Isa Al-Masih, bla bla bla. Apa jawab Maria? Ya Tuhanku, bagaimana hal itu bisa terjadi? Lihat bagaimana Maria memanggil malaikat yang adalah dalam rupa manusia yang sempurna, yang adalah Roh Kudus dengan sebutan Tuhanku. Ini sangat biblis. Kenapa? Dalam kejadian 2 ayat 18 atau kejadian 18 tentang kisah Abraham, bagaimana Tuhan Yod-Hei-Vav-Hei bertemu dengan Abraham dalam rupa 3 manusia. 3 manusia itu adalah Sang Elohim itu sendiri yang namanya Malach Yahweh. Malach Yahweh. Apa artinya Malach Yahweh? Yahweh dalam rupa malaikat. Inilah Roh Kudus yang bertemu dengan Sri Baginda yang dikutip dalam kitab suci itu, yang ternyata itu adalah semua ada dari literatur Kristen Syriak. Dari Kristen Syriak. Jadi saya sebagai orang yang mendalami literatur kekristenan, ayat itu tidak bertentangan dengan akidah saya, tetapi diberi arti baru, ya silahkan. Tapi saya sebagai orang Kristen ketika membaca bahwa Allah menyatakan diri kepada Maria dalam rupa manusia yang sempurna, ya, itu adalah Allah itu sendiri, Allah yang berteofani. Kenapa itu saya tahu Allah? Karena ketika Maria mengatakan, ya Tuhanku, ya Rabbi, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, kalau Maria memanggil para malaikat Tuhanku, apakah Maria sedang melakukan dosa syirik? Tidak, karena Maria tahu, Abraham tahu bahwa Malach Yahweh itu adalah Sang Yahweh yang menyatakan diri dalam rupa malaikat. Jadi kembali tentang penggunaan istilah-istilah Arab, tidak otomatis bahwa kami merampok milik Anda, itu bukan milik Anda.
Tetapi kalau Anda mau mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah manusia, Anda mengatakan itu adalah malaikat, Jibril, walaupun tidak ada, itu terserah Anda. Tetapi kami tidak mengatakan demikian, kecuali kalau kami juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Kamu bisa mengadukan saya ke pengadilan penistaan. Kenapa? Karena saya mengambil konsep Anda ke dalam agama saya. Nyatanya saya tidak mengambil. Anda yang mengambil terminologi saya, terminologi Kristen Arab, lalu mempatenkannya seolah-olah itu milik Anda, dan itu Anda lakukan secara sepihak. Di dunia ini, Pak Dhani, tidak boleh kita kerjakan secara sepihak. Anda selalu dididik melihat segala sesuatu menurut Anda, seolah-olah milik dunia ini milik Anda, seolah-olah bahwa tanah dan negeri ini milik Tuhan Anda. Orang Buddha nggak percaya itu, orang Hindu nggak percaya. Saya tidak percaya, walaupun saya percaya bahwa dunia milik Tuhan saya, tetapi saya tidak boleh mengatakan kamu tidak boleh memiliki dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan saya mengatakan bahwa Allah menciptakan matahari untuk orang baik dan orang benar. Allah menciptakan bumi untuk orang baik dan benar. Jadi Allah saya mengajarkan bahwa kita pemilik dari bumi ini. Allah saya mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak boleh dilihat dari perspektif saya, tapi perspektif dia. Demikian saya pikir untuk Pak Dhani yang selalu ngaudi. Tadi kita diskusi juga tadi tentang yang agak ribut tadi. Silakan Pak Dhani. Kebanyakan yang mengatakan bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa surga. Fakta kenyataan bahasa Arab itu sudah ada sebelum Muslim ada. Ini yang sangat bermasalah. Sehingga tuduhan-tuduhan bahwa kami mencuri kata-kata di dalam Al-Quran itu terjadi. Jadi seenaknya mereka katakan kita ini pencuri, kita ini penjahat, mengambil ayat-ayat mereka, apa semua. Ini yang menjadi permasalahan. Apakah mereka tidak cukup ilmu untuk mengetahui bahwa bahasa Arab itu bukan bahasa agama atau bahasa yang dibuat oleh Tuhan? Itu sudah ada sebelum agama mereka ada. Apakah ilmu mereka nggak sampai di situ? Itu jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Saya tambah satu kalimat, dua kalimat boleh? Jadi kalau menggunakan metodologi yang sama sebenarnya, cuman kita tidak akan melakukan itu. Kita lebih pantas mengatakan orang itu ada agama yang mencuri nama Tuhan saya, mencuri nama Alkitab saya, mencuri Injil saya, mengklaim mengatakan menghormati Nabi saya, dikatakan menghormati Bunda Maria, Ibunda Almasih saya, tetapi nanti akan dinikahi oleh seseorang di akhir zaman. Ini apa? Gitu loh. Lalu mengatakan bahwa dia mengikuti ajaran para Nabi Musa. Nama-nama Nabi dalam kitab saya disebut, diklaim sebagai dia punya, tetapi hanya ornamen saja, yang ujung-ujungnya Allah dan malaikatnya harus yusalluna kepada junjungan dia, dan seluruh semesta ini harus berdoa kepada junjungannya, bahwa seluruh semesta ini harus taat kepada junjungannya dan nabinya untuk mendapatkan rahmat. Ini apa gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh komplain itu. Ya, Anda mencaplok nama Musa, ya silahkan. Anda mencaplok nama Ibrahim, silahkan. Anda mencaplok Maryam, silahkan. Maria, saudara Harun, anaknya Imran, silahkan. Karena bagi kita, ketika Anda mengklaim itu semua, Anda mengambil itu semua, tidak otomatis bahwa Anda berada di agama yang benar, di iman yang benar. Karena kita percaya, iblis pun bisa mengutip ayat-ayat Alkitab, mengambil yang baik yang benar-benar untuk membuat pernyataannya benar. Karena memang itu dibutuhkan. Kalau misalnya iblis mengarang Alkitabnya sendiri tanpa memasukkan unsur-unsur dari kitab yang sejati, tidak ada bobotnya. Maka untuk menaikkan kualitas tulisan ini, ya perlu dimasukkan nama Musa, Abraham, Yakub, Israel, Yesus, Maria, dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu semua kalau dalam bahasa tertentu itu kan kedok. Tapi kita nggak komplain, kita nggak bilang Anda mencuri. Ada satu agama mengaku percaya pada Taurat, Injil, tapi ditanya mana Tauratnya nggak ada, mana Injilnya nggak ada. Apa nggak menyakitkan, ya toh? Lalu menuduh kita punya palsu, tapi dia nggak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Itu sangat menyakitkan. Tetapi kita selalu berkata bahwa kita harus mengendalikan diri, jangan marah-marah, karena Yesus berkata,
Kasihanlah musuhmu, berbuat baik pada orang yang berbuat jahat padamu. Jadi ajaran seperti ini membuat kita untuk lebih bijaksana lah, ya, bijaksana, tidak perlu demo bersilit-silit lalu melaporkan orang ke pengadilan dan sejenisnya. Demikian, terima kasih. Saya tambahkan sedikit dulu. Ya, Oke, silakan. jadi argumen ini pernah saya sampaikan kepada mereka di beberapa Zoom. Terus saya bilang jangan manfaatkan karena kalian banyak, istilahnya mayoritas, memaksakan kehendak di luar logika kepada minoritas. Jawabannya cuma satu. Siapa suruh jadi minoritas? Gila nggak jawaban seperti itu? Terlalu sadis untuk saya untuk mendengar itu. Lanjut aja.